Oke, baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas apologetika kita, dan kita sudah sampai dalam pertemuan kita yang ke-12 ya. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami memohon pimpinanmu dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini. Karena Tuhan menerangi akal budi dan hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari ya Tuhan. Kami dapat memberikan pertanggungjawab kepada orang-orang yang memintanya dari kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi bahan kita hari ini selesai. Kita akan mempelajari tentang teisme. Jadi objektif daripada kelas ini ya untuk mempelajari berbagai macam tentang worldview, berbagai macam tentang metodologi, dan ya termasuk juga agar mahasiswa-mahasiswi mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan apologetika. Nah, itu ya diharapkan dapat tercapai ya. Dan kita sampai di dalam worldview yang terakhir, yaitu tentang teisme. Jadi bahan saya sharekan di grup WA kita, silakan Anda download kemudian print ya. Oke. Jadi teisme itu ya, theism, God created all. Jadi dunia ini ya di bawah tangan kendali Allah. Oke. Kita lihat ya, teisme percaya ada Allah dan Allah yang menciptakan dunia. Percaya ada Allah dan Allah yang menciptakan dunia. Ya. Jadi bahwa dunia ini bukanlah tubuh Allah ya. Dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada Allah yang menciptakan dunia. Nah, dunia tidak sama dengan Allah. Allah melampaui dunia, tetapi Allah tetap memelihara dunia. Yang berbeda dengan deisme, mereka percaya ada Allah, tapi Allah setelah menciptakan dunia, kemudian tidak mau ambil pusing lagi. Pokoknya saya kasih hukum-hukum alam yang bekerja. Nah, tetapi tidak dengan teisme. Ada Allah yang menciptakan dunia dan Allah turut serta dalam memelihara dunia. Jadi Allah melampaui dunia dan Allah turut serta dalam memelihara dunia. Kesinambungan alam semesta bergantung pada satu pribadi yang hebat, yang berbeda dari ciptaan. Nah, berbagai jenis teisme. Nah, teisme juga memiliki berbagai jenis. Ya. Kaum teis juga dapat dibedakan berdasarkan apa yang mereka percaya tentang Allah dan kaitan Allah dengan dunia. Kebanyakan percaya bahwa dunia materi adalah real atau nyata. Nah, kita termasuk adalah teis yang percaya dunia ini adalah real. Tetapi beberapa kaum teis percaya bahwa dunia materi ini hanya eksis dalam pikiran. Contohnya dikasih tahu di situ Berkeley. Ya. Kebanyakan teis percaya bahwa Allah itu tidak berubah. Ya. Tetapi beberapa, mungkin karena terpengaruh dengan panenteisme, percaya ya panenteisme, ingat ada dua kutub ya, yang satu berubah, satu tidak berubah. Nah, percaya bahwa Allah dapat dan memang berubah. Beberapa teis percaya bahwa ada kemungkinan alam semesta yang diciptakan itu kekal. Contohnya Thomas Aquinas. Sementara kebanyakan percaya bahwa alam semesta pastilah bersifat sementara. Yang kita juga percaya ya Bonaventure. Mungkin perbedaan paling penting di antara kaum teis adalah banyak yang percaya bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Satu pribadi. Seperti Yudaisme dan Islam. Yang lain, terutama kaum Kristen konservatif, termasuk kita di dalamnya, percaya dalam monoisme dalam bentuk trinitarian. Trinitarian. Yani Allah punya 3 pribadi dalam satu kesatuan monoteisme yang sempurna. Oke. Jadi ada ya sedikit-sedikit variasi di dalam teisme itu sendiri. Oke. Beberapa teis terkenal dalam dunia klasik adalah Augustine 354 sampai 430 AD, Anselm
1033 sampai 1109 AD, Thomas Aquinas 1224 sampai 1274. Dalam dunia modern ada Descartes 1596 1650 AD, Leibniz 1646 1716, William Paley, dan di masa abad 20 ada C.S. Lewis ya, Mere Christianity yang dia tulis ya. Oke, nah kita mau lihat sekarang ya bagian ketiga, outline dari worldview teisme. Beberapa kepercayaan umum yang dipegang oleh seorang teis. Pertama, Allah eksis, melampaui, dan di dalam dunia. Jadi melampaui dunia, tapi juga Allah di dalam dunia. Nah, teisme percaya pada Allah yang melampaui dan ada di dalam dunia. Ya, meskipun Allah melampaui dan tidak bergantung pada dunia, namun Allah mengatur ya seluruh dunia sebagai penopang segala yang ada. Dunia berasal dari Allah dan dipelihara oleh Allah. Ya. Kita melihat ini kepercayaan umum pertama yang dipegang oleh seorang teis ya. Jadi berbeda dengan seorang deis ya. Deis percaya ada Allah, tetapi Allah tersebut tidak memelihara dunia ya. Biarkan begitu saja, diciptakan hukum-hukum alam, fisika, ya, kimia, kemudian ditinggalkan. Tapi tidak dengan seorang teis ya. Kemudian yang kedua, dunia diciptakan ex nihilo. Ex nihilo. Jadi dunia tidak kekal, dunia diciptakan. Jadi tidak seperti planetisme. Ya. Dunia eksis karena Allah. Keberadaan dunia bergantung pada Allah. Dunia tidak diciptakan dari ex materia, materi yang sudah ada. Tidak juga tercipta dari ya, ex deo, ya, esensi Allah. Tapi dunia diciptakan dari ex nihilo, ya, dari kekosongan. Ya, pada mulanya belum berbentuk ya. Jadi sementara ya panteisme percaya ya dunia itulah Allah ya, bagian dari Allah ex deo. Jadi kita tidak percaya itu. Panteis percaya dunia diciptakan ex nihilo. Dunia eksis karena Allah tapi diciptakan dari kekosongan. Oke, kemudian kita lihat mujizat memungkinkan. Memungkinkan. Jadi walaupun Allah menjalankan alam semestanya dengan hukum-hukum alam, namun Allah lebih tinggi ya mengatasi hukum-hukum alam itu. Oke. Saya ke toilet dulu.
Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi mujizat memungkinkan. Ya, jadi walaupun Allah menciptakan alam semesta dan segala hukum-hukum alam itu berjalan, tetapi alam semesta bukan segalanya. Ada alam yang supernatural, ya. Ada alam supernatural. Alam supernatural ini dapat mengintervensi alam yang natural. Sang pencipta yang maha kuasa tidak dapat dikurung, ya, dari ciptaannya. Ya, ya. Dikurung dari ciptaannya, tidak dapat dikurung dari ciptaannya. Jadi dia menciptakan alam semesta, ia lebih tinggi daripada ciptanya itu, ya. Walaupun pada umumnya Allah bekerja dengan cara yang umum, ada saat-saat tertentu di mana ia mengintervensi. Intervensi alam dengan hal yang supernatural, inilah yang disebut dengan mujizat, ya. Jadi intervensi alam dengan intervensi natural dengan hal yang sifatnya supernatural, ini yang disebut dengan mujizat. Nah, intervensi natural dengan hal yang supernatural, ini yang disebut dengan mujizat. Oke, kita lihat poin selanjutnya yang keempat. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, teisme percaya pada penciptaan manusia yang menurut gambar Allah. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki kehormatan, ya, karena diciptakan segambar dengan Allah, ya. Kemudian kebebasan, ya. Jadi mereka punya kehormatan dan kebebasan. Jadi bukan robot, sehingga manusia seharusnya diperlakukan dengan hormat. Manusia adalah perwakilan Allah, ya, di atas bumi, ya. Perwakilan Allah. Hidup manusia itu sakral, ya, kudus atau suci. Manusia harus dicintai sebagai sesosok pribadi, bukan dipakai bagaikan barang. Sebagai ciptaan Allah, pria dan wanita tidaklah berkuasa atas hidup mereka sendiri. Hanya Allah yang memberikan kehidupan yang berkuasa, ya. Jadi tidak seorang pun punya hak untuk mengambil nyawanya sendiri ataupun nyawa orang lain. Hanya Allah yang pemberi kehidupan itu yang punya kuasa. Atau dia bisa berkuasa untuk memerintahkan orang untuk mengambilnya, karena dia adalah yang empunya kehidupan itu, yang pemberi, ya. Jadi kita ini hanya dipinjamkan. Tentu bukanlah suatu kejahatan apabila yang empunya mengambil kembali milik kepunyaannya, ya, karena kita hanya dipinjamkan. Ibarat seperti misalkan Anda, ya, teman Anda perlu penghapus, kemudian teman Anda kasih pinjam Anda penghapus, ya. Kemudian ketika dia ambil kembali penghapus miliknya, ya, itu bukan suatu kejahatan, ya, itu memang miliknya. Oke. Kemudian kita lihat lagi jadi manusia memiliki, ya, meskipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia memiliki permulaan waktu. Tidak ada jiwa yang eksis sebelumnya, namun jiwa diciptakan untuk kekal. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya penghancuran jiwa, ya, atau doktrin yang diajarkan oleh saksi Yehova atau ateis, ya. Jadi yang namanya annihilationism, yang doktrin penghancuran jiwa. Dipercaya oleh ateisme
beberapa beberapa teis seperti yang dianut oleh kaum Advent dan saksi-saksi Yehova. Jadi setiap pribadi adalah kekal bukan dalam esensinya, tapi karena ya Allah menopang kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Saya berikan intinya. Kemudian dalam penjelasan saya, hal-hal yang Anda anggap penting atau menarik, silakan Anda catat ya, tulis. Ya, kalau tercepat Anda bisa ulang lagi videonya. Oke, kemudian ada ya poin kepercayaan umum lainnya yang dipegang oleh seorang teis. Ada yang namanya hukum moral. Hukum moral. Ya. Karena Allah kaum teis adalah pribadi bermoral, dan karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, konsekuensinya adalah bahwa sudah menjadi tugas utama manusia untuk mematuhi hukum moral. Konsekuensi logisnya sudah menjadi tugas utama manusia untuk mematuhi hukum moral itu. Nah, hukum moral ini bersifat mengikat. Mengikat. Karena hukum moral ini datang dari Allah. Hukum moral ini berada di atas hukum-hukum buatan manusia. Hukum ini memberitahu apa yang seharusnya dilakukan, bukan hanya menjabarkan seperti hukum alam, tapi apa yang harus dilakukan. Ya, hukum moral. Ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, ya, berbohong. Ya. Ada hukum moral. Oke, kita lanjut. Poin selanjutnya dari kepercayaan umum yang dipegang oleh seorang teis, upah dan hukuman menanti. Upah dan hukuman menanti. Jadi setiap hidup individu memiliki akhir atau tujuan. Tindakan moral manusia akan diberi upah atau dihukum. Ya. Tidak ada yang namanya reinkarnasi atau kesempatan kedua ya, setelah meninggal. Masing-masing pribadi akan dihadiahi, dikasih hadiah, atau dihukum menurut hubungan pribadi itu dengan Allah semasa hidup. Ini berkaitan dengan apa yang orang tersebut ya telah perbuat yang di dalam hidupnya. Beberapa teis modern meminimalkan aspek hukuman dengan berharap bahwa semua manusia akan diselamatkan. Ya, ini pandangan universalisme ya, semua manusia akan diselamatkan. Atau setidaknya dihancurkan jiwanya jika tidak diselamatkan. Doktrin annihilationism. Tapi kaum teis tradisional percaya ini hanyalah imajinasi belaka. Semua teis percaya akan ada satu hari di mana Allah akan ya menghakimi ya, semua orang. Bagi ini juga sesuai dengan yang kisah Rasul ya. Coba kita lihat Alkitab kisah Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa ini? Itu Yesus Kristus. Oke. Jadi upah dan hukuman menanti. Akan ada satu hari di mana Allah akan menghakimi ya, seluruh manusia. Oke, kita masuk ke poin nomor 4 sekarang, argumen logis bahwa Allah itu eksis. Oke, sebentar saya ke toilet lagi ya, hidup saya bocor. Oke, kita masuk ke 4 sekarang ya, argumen logis bahwa Allah itu eksis.
Yang pertama, A, ada beberapa yang tidak dapat disangkal eksistensinya. Contohnya, seseorang tidak dapat menyangkal eksistensi dirinya sendiri. Ya. Seseorang tidak dapat menyangkal eksistensinya sendiri. Ya, nah, mungkin ya, bagaimana Anda bisa atau kita bisa menyangkal eksistensi diri kita sendiri ya. Pada waktu saya ngomong gini, ya saya sedang eksis. Ya. Jadi seseorang harus eksis terlebih dahulu untuk bisa menyangkal eksistensinya. Karena alasan ini, selama seseorang eksis, ia dapat menyimpulkan bahwa sesuatu haruslah eksis. Ya. Sesuatu haruslah eksis, yaitu Allah. Ya. B. Ketidakeksisan saya memungkinkan. Beberapa hal tidak dapat disangkal. Eksistensi ini harus memenuhi satu dari 3 kategori logis. Apa saja itu? Itu mustahil, memungkinkan, atau harus. Ya. Mustahil eksis, memungkinkan untuk eksis, atau harus eksis. Nah, saya eksis. Ya. Hal ini tidak dapat disangkal. Oke, maaf. Saya eksis, hal ini tidak dapat disangkal. Eksistensi saya bukanlah mustahil. Ya, karena saat ini saya sungguh-sungguh eksis. Eksistensi saya juga tidak harus ada. Kenapa? Karena saya adalah pribadi yang berubah dan tidak sempurna. Jadi sisa kemungkinannya adalah eksistensi saya atau ketidakeksistensian saya, yaitu memungkinkan saya mungkin untuk eksis, saya mungkin untuk tidak eksis. Ya. Jika orang tua saya tidak menikah, tidak ketemu, ya saya tentu tidak eksis, ya mungkin. Oke, C. Apapun yang memiliki kemungkinan untuk tidak eksis pada saat ini disebabkan eksis oleh penyebab lainnya. Penyebab lainnya. Jadi kita percaya ya nothing cannot produce something. Tidak mungkin ada sesuatu ya muncul karena ya dari ketiadaan ya mungkin. Ya. Kecuali Allah yang terlebih dahulu harus ada, kemudian menciptakan dari ketiadaan jadi ada. Jadi disebabkan eksis, apapun yang memiliki kemungkinan untuk tidak eksis pada saat ini disebabkan eksis oleh penyebab lainnya. Oke, C, itu C. D sekarang ya. Tidak mungkin ada siklus. Tidak mungkin ada siklus yang tidak ada habisnya dari penyebab-penyebab eksistensi hari ini. Tidak ada pribadi yang berubah. Tidak ada pribadi yang berubah yang dapat menyebabkan pribadi lainnya ada. Hanya sesosok pribadi yang harus ada yang dapat menyebabkan eksistensi pribadi yang berubah. Oleh karena itu, pribadi pertama yang menyebabkan pribadi yang berubah haruslah ada. Ya. Dan pribadi pertama itu yang kita sebut dengan Allah. Ya. Yang E. Oleh karena itu, penyebab pertama yang tidak disebabkan dari eksistensi saya hari ini, ya, pastilah eksis. Ya. Pastilah eksis. Penyebab pertama dari semuanya haruslah tidak disebabkan. Ia tidak dapat menyebabkan dirinya sendiri, yang adalah mustahil. Dan tidak dapat disebabkan oleh yang lain, karena pribadi yang harus ada tidak dapat disebabkan oleh yang lain. Oke, F. Penyebab yang tidak disebabkan ini pastilah tidak terbatas, tidak berubah, maha kuasa, maha tahu, dan maha sempurna. Ya. Dikatakan maha kuasa, artinya
Ya, kita dapat mengakibatkan ya perubahan pada hal lainnya. Ya. Dan ini sangat cocok dengan pribadi yang tidak disebabkan, yang menyebabkan semua hal lain ada. Lebih lagi, penyebab yang tidak disebabkan ini ya tidak terbatas. Jadi maha kuasa. Oleh karena itu, pribadi ini memiliki kuasa yang tidak terbatas yang dapat menyebabkan segala sesuatu ya, ada. Ya, segala sesuatu yang memungkinkan ya, jadi atau ada. Tentu saja pribadi ini tidak memiliki kuasa untuk melakukan hal yang mustahil. Maksudnya apa? Contohnya, pribadi yang tidak terbatas ini tidak dapat tidak ada. Kalau misalkan Allah Maha Kuasa, bisa nggak Allah meniadakan dirinya sendiri? Ya tidak mungkin ya, itu mustahil. Allah juga tidak mampu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya. Kalau Allah Maha Kuasa, itu Allah bohong saja, atau Allah eh, ya mati saja. Nah, itu. Tidak mungkin ya. Dia akan bertentangan dengan natur Allah itu sendiri. Oke, kita masuk ke Maha Tahu. Maha Tahu, kenapa disebut Maha Tahu? Karena the intellectual does not rise from the non-intellectual. Ya, jadi ada intelijensi dan intelektual ya, tidak mungkin berasal dari ya non intelektual ya. Ya tidak mungkin ya. Seperti tadi ya, something cannot arise from nothing ya, ketiadaan tidak bisa muncul sesuatu ya. Pasti ada penyebab pertamanya ya, atau jadi dia adalah pribadi yang maha tahu. Satu-satunya hal yang Allah tidak dapat ketahui, yakni hal-hal yang mustahil untuk diketahui. Contoh, Allah tidak dapat tahu seperti apa rasanya berbohong. Allah tidak dapat tahu seperti apa rasanya mati. Ya. Nah, oh Yesus Kristus ya, Yesus Kristus justru karena Allah tidak dapat mati, Yesus Kristus menjadi manusia supaya ia dapat mati. Jadi Allah tidak dapat tahu seperti apa rasanya terbatas karena ya dia Allah ya. Itu melanggar sifatnya. Oke. Sebentar saya ke toilet lagi ya, bocorin dulu. Kemudian masih di F ya, maha baik karena kalau ada hal yang baik yang kita inginkan untuk diri kita sendiri ya pastilah hal itu disebabkan oleh ya sang pencipta, disebabkan oleh sang pencipta. Harus diingat bahwa kita ada ya, bahwa kita adalah ya, bahwa kita adalah penyebab terjadinya hal-hal yang baik ya, itu dari ya kehendak bebas yang Tuhan berikan pada kita. Tapi ingat bahwa sang pencipta lah yang menciptakan manusia yang bisa berbuat baik, yang memberikan kehendak bebas kepada kita. Jadi kalau begitu ya pasti dialah ya, pribadi yang sangat baik, yang maha baik. GG. Pribadi sempurna yang tidak terbatas ini dipanggil dengan sebutan Allah. Yang dimaksud dengan Allah berarti
apa yang layak disembah. Dengan kata lain, Allah adalah pribadi yang berhak mendapatkan komitmen tertinggi. Sebuah komitmen tertinggi untuk sesuatu yang tidak tertinggi adalah penyembahan berhala. Hak. Oleh karena itu, ya, Allah eksis. Karena itu Allah eksis. Jadi hati ya membutuhkan Allah, dan kepala ya memiliki alasan yang bagus untuk mempercayai bahwa Allah ya sungguh-sungguh eksis. Ya, hati dan kepala, maksudnya otak ya, dari akal budi yang Tuhan berikan pada kita bisa dapat berargumen menarik kesimpulan bahwa Allah harus ya eksis. Allah yang eksis ini identik dengan Allah yang digambarkan dalam Alkitab. Allah dalam Alkitab digambarkan sebagai pribadi yang kekal. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 16. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu ada di dalam dia. Oke. Coba kita lihat lagi Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara pada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kekal. Kemudian dia pribadi yang tidak berubah. Jadi tidak berubah. Ini sesuai dengan apa yang Alkitab gambarkan tentang Allah dalam Alkitab. Kita lihat masih di Ibrani dulu, Ibrani 6 ayat yang ke-18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan berdorong yang kuat menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita ya. Dua kenyataan yang tidak berubah. Allah tidak mungkin berdusta. Coba kita lihat lagi di Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu ya Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi Tuhan tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Nah, selain tidak berubah, dia juga tidak terbatas. Oke, coba kita lihat 1 Raja-Raja 8 ayat ke-27. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi dia tidak terbatas ya, langit di atas langit tidak dapat ya memuat engkau. Kita lihat lagi di Yesaya 66. Yesaya 66 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya. Jadi langit tataku, bumi tumpuan kakiku. Kemudian selain tidak terbatas, dia juga pribadi yang maha kasih. Ya. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16 ya, ayat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat lagi di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Allah adalah kasih. Kemudian Allah juga dalam Alkitab digambarkan sebagai pribadi yang maha kuasa. Maha kuasa.
Matius 19 contohnya. Yesus mana mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah ya segala sesuatu mungkin, ya, Maha Kuasa. Oke. Kemudian lanjut, ya, tidak mungkin ada dua pribadi yang tidak terbatas, sempurna, tidak berubah dan kekal. Tidak mungkin ya ada dua. Karena kalau ada dua pribadi seperti itu, satu dengan yang lainnya harus berbeda. Ya. Kalau tidak berbeda berarti ya sama aja hanya dengan satu pribadi. Ya. Tapi tidak mungkin ada perbedaan kecuali pribadi yang lain memiliki apa yang tidak dimiliki oleh pribadi yang satunya lagi. Ya. Tapi jika ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh pribadi yang sempurna, maka pribadi itu bukanlah pribadi yang sempurna. Ya. Berarti pribadi itu pribadi yang tidak sempurna karena masih ada yang kurang. Oleh karena itu hanya ada satu pribadi yang sempurna. Nah, Allah di dalam Alkitab cocok ya dengan semua pemaparan di atas. J. Oleh karena itu Allah yang digambarkan dalam Alkitab eksis. Oke, masuk ke evaluasi. Banyak non-teis, banyak non-teis percaya bahwa teisme ini adalah ya too good to be true, yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan atau benar. Nah, Sigmund Freud menulis, kita berkata pada diri kita sendiri, akan sangat indah jika ada Allah yang adalah pencipta dunia ini dan pemelihara yang murah hati, jika ada tatanan moral dunia dan sebuah kehidupan yang akan datang. Tapi pada saat yang bersamaan hal ini sangatlah aneh. Mungkin inilah yang kita semua harapkan untuk diri kita sendiri. Jadi Sigmund Freud menganggap itu hanya sebuah khayalan ya. Nah, pertanyaan sesungguhnya bukanlah seberapa memuaskan sebuah pandangan itu, tapi apakah pandangan atau worldview itu benar. Ya. Benar. Banyak kaum non-teis percaya bahwa teisme tidaklah benar. Yang lain puas dengan berusaha untuk membuktikan bahwa argumen tentang eksistensi Allah gugur. Nah, kedua usaha itu tidak berhasil. Dan ada banyak argumen bagus bahwa Allah yang teistik eksis, bahwa ada hukum-hukum moral yang absolut, bahwa ada kehidupan ya sesudah kematian. Jadi ini evaluasi ya teisme. Nah, terus selanjutnya saya akan mengupas sedikit tentang argumen-argumen yang biasa dipakai untuk membuktikan bahwa Allah itu eksis ya. Jadi ada 4 argumen. Ya, argumentasi yang biasa dipakai untuk membuktikan eksistensi Allah, kita masuk ke nomor 5 ya. Ada argumentasi kosmologis, itu dari ciptaan. Ada teleologis, dari tujuan. Kemudian argumentasi moral, ya, lihat dari hukum moral. Dan argumentasi ontologis, ya, dari ide, ya, perlunya pribadi yang sempurna. Nah, kita mau lihat ya, inti daripada argumen-argumen ini. Oke, argumen kosmologis, ya, jika dibagi jadi 2. Ya. Jadi ada namanya argumen kosmologis. Ini horizontal atau biasa disebut kalam, dan argumen kosmologis vertikal. Jadi horizontal, vertikal. Nah, argumen kosmologis horizontal mengargumentasikan ke belakang hingga penyebab permulaan. Ya, alam semesta. Ya, penyebab permulaan alam semesta. Argumen ini menjelaskan bagaimana alam semesta berawal. Bonaventure 1221-1274 ada tokoh yang handal memakai argumentasi ini. Argumen ini mengargumentasikan penyebab mula-mula yang menciptakan. Ya, pemikiran dasar dari argumentasi ini adalah karena ada alam semesta, maka alam semesta itu pastilah disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya sendiri. Pemikiran ini didasarkan pada hukum sebab akibat yang berkata bahwa setiap hal atau benda yang terbatas dan berubah disebabkan oleh sesuatu yang di luar dirinya sendiri. Oke, salah satu ya, yang menggunakan argumentasi ini ada Richard Taylor. Dia menyatakan kembali argumen kosmologis, memperbarui ketertarikan dalam argumentasi
kosmologis dengan sebuah pernyataan kembali yang menghindarkan banyak keberatan tradisional. Satu, alam semesta sebagai satu kesatuan tidak menjelaskan eksistensinya. Menjawab pertanyaan di mana, berapa lama, apa, seberapa besar tidaklah menjawab pertanyaan mengapa dunia eksis. Padahal bisa saja tidak perlu eksis. Seperti halnya sebuah bola besar ditemukan di dalam hutan, memerlukan penjelasan mengapa bola itu ada di sana, ya, pada bola di tengah-tengah hutan. Memperbesar ukuran bola sehingga sebesar alam semesta tidaklah menghilangkan penuhnya penjelasan itu. Dua, apapun yang tidak menjelaskan eksistensinya memerlukan sebuah penjelasan di luar hal itu sendiri. Ya. Di luar hal itu sendiri. Jadi dia bisa menjelaskan kenapa dia harus eksis, ya, kenapa dia eksis. Itu memerlukan penjelasan dari luar dirinya sendiri. Gerakan mundur nalar yang tidak terbatas itu mustahil, karena hal itu gagal memberikan penjelasan yang cukup. Tindakan itu hanya menghindari dari memberikan alasan yang dituntut oleh eksistensi. Oleh karena itu haruslah ada penyebab pertama yang independen. Yang independen, ya, dari alam semesta ini. Ya, harus ada penyebab pertama yang independen. Jadi ya, dunia ini jadi tidak mungkin ya sendirinya. Ya, pasti ada penyebabnya. Ini sesuai dengan Roma 1 ya, ayat 19-20. Ya, apa yang tidak nampak dari kekuatan dan keilahiannya dapat nampak dari karyanya, kepada karyanya dari ciptaannya yang nampak kepada pikiran kita, ya. Argumen kosmologis. Kemudian argumen kosmologis vertikal yang nomor 2 ya. Argumen kosmologis vertikal mengargumentasikan dari jadinya alam semesta seperti yang sekarang eksis, ya. Argumen ini menjelaskan bagaimana alam semesta tetap menjadi seperti sekarang ini. Thomas Aquinas memunculkan argumen ini. Argumen ini mengargumentasikan, ya, penyebab yang menopang. Mengargumentasikan penyebab yang menopang. Kalau tadi penyebab yang menciptakan, ya, yang horizontal. Yang vertikal penyebab yang menopang. Ya. Argumentasi ini didasarkan pada premis. Oke, saya lihat dulu ya. Pada premis bahwa sesuatu menjaga alam semesta tetap eksis hingga sekarang. Sesuatu tidak hanya menyebabkan dunia ada, tetapi juga menyebabkan dunia ini tetap ada, ya. Tetap ada, ya. Menopang. Oke, coba kita lihat Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu ada di dalam dia, ya. Ya, sesuatu ada di dalam dia. Oke, kita bandingkan dalam Ibrani ayat yang 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, ya, menopang. Oke. Dunia memerlukan baik penyebab yang menciptakan dan penyebab yang menopang. Jadi, ya, penyebab yang menciptakan dan penyebab yang menopang. Argumen ini menyediakan sebuah jawaban atas pertanyaan yang paling dasar. Mengapa ada sesuatu sekarang ketimbang tidak ada apa-apa, ya? Tidak ada. Secara singkat, argumen kosmologis vertikal dapat disusun seperti ini. 1. Setiap bagian alam semesta itu dependen, yang bergantung. Jika setiap bagian itu dependen, maka keseluruhan alam semesta pastilah juga dependen, yang bergantung. Oleh karena itu, keseluruhan alam semesta itu dependen sekarang pada pribadi yang independen di luar alam semesta untuk eksistensi alam semesta sekarang, ya. Jadi itu premis-premis dasar daripada argumen kosmologis vertikal, ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 6. Argumentasi teleologis tujuan. Berikut adalah argumen dari Thomas Aquinas yang ia sebut dengan argumen dari pengaturan dunia. Premis dasarnya, setiap agen, semua hal di alam dapat disebut dengan agen, melakukan suatu untuk suatu tujuan. Satu tujuan. Mereka yang melakukan sesuatu dengan suatu tujuan menunjukkan intelijensi. Contohnya, ya, bagaimana singa atau rusa bisa bertahan hidup, ya. Bagaimana mereka bisa melakukan reproduksi. Ya, kalau ya cicak tahu bagaimana untuk menyelamatkan dirinya dengan dia memutuskan ekornya supaya dia bisa kabur, ya. Wow. Ya, ini mereka melakukan sesuatu dengan satu tujuan, ya, memutuskan ekornya supaya bisa lari. Kemudian ya binatang, kita lihat misalkan ya ikan salmon bermigrasi, burung atau bebek bermigrasi kalau mau musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Mereka bisa tahu, ya, kenapa mereka terbang, bermigrasi dengan satu tujuan supaya mereka tidak mati, ya. Jadi mereka bisa survive, bertahan hidup. Nah, dalam gambaran besar, eksistensi para agen ini, agen-agen natural, tindakan-tindakan mereka justru membuat dunia ini jadi indah, ya. Kita bisa lihat berbagai macam keragaman, ya, baik dalam keragaman tumbuhan, ya, kemudian keragaman binatang-binatang dengan segala perilaku-perilaku uniknya. Nah, itu menunjukkan, ya, ada tujuan, ya. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Tetapi agen-agen alami tidak memiliki intelijensi yang berasal dari diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Oke, sebentar saya ke toilet lagi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, dari mana ikan salmon atau gajah, singa, cicak bisa memiliki, ya, bisa tahu, ya, bagaimana cara untuk bermigrasi untuk menyelamatkan dirinya apabila berada dalam bahaya? Tentu bukan berasal dari intelijensi diri mereka sendiri, ya, tapi berasal dari pribadi lain yang ya menanamkan. Agen-agen ini berperilaku dengan cara yang tidak dapat dengan cara yang dapat diprediksi dan memiliki tujuan yang tampaknya cara terbaik untuk melakukannya. Ya. Oleh karena itu, mereka diarahkan untuk menyelesaikan tujuan mereka oleh suatu, ya, intelijensi yang lebih tinggi. Oleh suatu intelijensi yang lebih tinggi. Ya. Ya, diarahkan. Ya. Dari mana singa, tumbuhan, kambing bisa mengerti untuk melakukan hal itu?
apalagi mereka tidak punya intelijensi. Oleh karena itu pastilah ada intelijensi yang mengarahkan mereka. Intelijensi itulah yang kita sebut dengan Allah. Oke, itu argumentasi teleologis ya, tujuan atau matahari kenapa harus terbenam ya dari timur ke barat, kenapa nggak dari acak ya, kenapa harus dari timur ke barat, kenapa nggak muter-muter slip. Jadi ya, ini bisa disebut agen-agen natural ya. Jadi pasti ada intelijensi yang lebih tinggi yang mendesain. Misalkan gravitasi ya, kenapa harus gravitasi harus selalu ke bawah, kenapa nggak ke atas. Nah, jadi ini ya argumentasi teleologis ya. Nah, kita lihat argumentasi moral. Oke, argumentasi moral. Immanuel Kant adalah pribadi yang memunculkan argumentasi ini. Namun bentuk argumentasi moral yang paling populer diberikan oleh C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity. Argumen moral Lewis dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Jadi premis dasar argumentasi moral ini 1, pastilah ada hukum moral yang universal. Karena kalau tidak, pertentangan moral tidak akan masuk akal. Pertentangan moral. Ya. Pasti ada hukum moral yang universal. Kenapa? Karena kalau tidak, pertentangan moral tidak akan masuk akal. Ya. Dari kecil kita sudah tahu. Ya, pertama kali waktu kita berbohong, pertama kali Anda menyontek atau mencuri, apa yang terjadi? Ya. Ada pertentangan moral dalam hati. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hukum moral yang sifatnya universal. Kalau tidak ada, maka yang B, semua kritikan moral ya, tidak berarti. Kritikan moral tidak berarti. Ya, berarti ya, kita tidak bisa bilang bahwa wah, Nazi yang membunuh jutaan orang Yahudi itu salah. Tidak ada hukum moral kok, belum tentu membunuh itu salah. Ya, kita tidak bisa bilang gak boleh buat seperti itu, gak boleh mencuri. Oh, kenapa? Gak ada hukum moral kok. Jadi kritikan moral itu jadi tidak berarti kalau tidak ada hukum moral yang sifatnya universal. C. Tidak perlu menepati janji atau kontrak. Tidak perlu menepati janji atau kontrak. Ya. Karena tidak ada hukum moral yang bersifat mengikat. Ya. D. Kita tidak perlu mencari alasan. Mencari-cari alasan bila melanggar hukum moral seperti yang biasa kita lakukan ya. Karena ya, perlu cari alasan yang memang nggak ada hukum moral kok yang bersifat mengikat ya. Premis dasar kedua, tetapi sebuah hukum moral yang universal membutuhkan seorang pemberi hukum moral, seorang pemberi hukum moral. Karena sumber hukum moral itu A. Memberikan perintah-perintah moral. Memberikan perintah-perintah moral seperti dilakukan oleh para pembuat hukum. B. Tertarik dalam perilaku kita seperti pribadi bermoral lainnya. Oke, premis ketiga, lebih jauh, pemberi hukum moral universal ini pastilah baik. Karena kalau tidak, semua usaha moral akan sia-sia dalam jangka panjang. Karena bisa saja kita mengorbankan hidup kita untuk sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, harus ada seorang pemberi hukum moral yang teramat baik. Ya, itu argumentasi dari hukum moral. Ya, dalam Alkitab, ya, hati nurani. Ya. Salah satu wahyu umum yang Tuhan beri pada manusia. Dan hati nurani, bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum Taurat pun, ya, tahu. Ya, hati nurani mereka menuntut ya, dan membela. Oke, sekarang kita lihat argumentasi yang terakhir, argumentasi ontologis. Ya. Argumentasi ontologis untuk eksistensi Allah muncul dari ide bahwa Allah adalah pribadi yang sempurna atau pribadi yang harus ada.
Argumen ontologis pertama kali dibentuk oleh Ansel tahun 1033 sampai 1109 AD, walaupun dia tidak menamakannya. Jadi premis dasarnya A, satu. Allah secara definisi adalah sosok pribadi, lebih besar dari apapun yang bisa dimengerti. Ya, lebih besar untuk eksis dalam realitas ketimbang eksis hanya di dalam pikiran. Jadi tidak mungkin Allah hanya bisa eksis dalam pikiran ya, karena dia lebih besar dari apapun yang kita bisa mengerti. Berarti kalau itu eksis juga dalam realitas. Oleh karena itu Allah pasti eksis dalam realitas. Jika tidak, ia tidak mungkin menjadi pribadi paling besar yang pernah ada. Jadi ini argumentasi ontologis. Oke. Nah, ini adalah 4 argumentasi yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Allah itu eksis ya. Yang dipakai oleh kaum teis. Jadi kita sudah menyelesaikan berbagai macam metodologi dan juga worldview dan kita sampai pada kesimpulan bahwa teis adalah worldview yang benar, bahwa percaya ada Allah ya, dan Allah itu menciptakan dunia dan Allah memelihara dunia. Ya, tapi untuk sampai diselamatkan, seseorang harus lebih melangkah lebih jauh ketimbang ia sampai kesimpulan dia seorang teis ya. Karena ada berbagai macam teis dalam dunia ini ya, Yudaisme, Islam juga teis ya. Nah, tetapi dia perlu melangkah lebih jauh. Dia harus mengetahui teisme yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Teisme Alkitab. Maaf, kita percaya Alkitab firman Allah, maaf kita percaya sesuatu yang dikatakan dalam Alkitab itu benar, dan kalau begitu itu harus menuntun dia pada iman yang benar ya, kepada Allah yang dalam Alkitab ya, dan juga kepada karya penebus yang dilakukan oleh Yesus Kristus, barulah ia bisa diselamatkan ya. Tapi objektif kita dalam kelas ini sudah tercapai. Setidaknya diharapkan melalui kelas ini Anda dapat meluaskan wawasan Anda dengan berbagai macam istilah, metodologi, dan juga worldview dan juga argumen-argumen dasar mereka dan bagaimana kita mengcounternya. Oke. Jadi pelajaran kita untuk apologetika Kristen 1 selesai sampai di sini, dan semoga ini bermanfaat dan kiranya dapat membantu kita untuk melihat pandang-pandang worldview lainnya dan juga menguatkan mengapa kita percaya ada Allah. Mari kita tutup doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sekian lama proses pembelajaran kami telah berlangsung, dan berdoa agar apa yang sudah disampaikan, apa yang dipelajari bersama-sama dapat menjadi berkat, dapat menjadi bekal bagi mereka yang mengikuti kelas ini atau menonton video ini untuk mengetahui worldview yang ada di dunia ini dan mengetahui akan worldview yang benar ya Tuhan. Itu tentang teisme, yang percaya bahwa ada Allah yang menciptakan dunia, dan kami diharapkan untuk lebih mengenalmu lagi ya, yaitu melalui firman-Mu. Karena Tuhan pimpin dan berkati apa yang kami pelajari pada semester ini agar dapat menjadi bekal untuk kemudian hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat siang semuanya.